Markus 16 ayat 1 sampai 30. Markus. Markus 16 dan ayat 9 sampai 20. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke surga. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya. Amin. Ya, mari kita baca sama-sama. Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus. Bukan. Markus 16 ayat 16 sampai 20. Markus 16 ayat 9. Markus 16 ayat 9 sampai 20. Setelah Yesus bangkit. Ya, setelah Yesus. Dah? Amin. Nah, mari kita baca sama-sama. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dan padanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang bergabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus tidak hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ulangi ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan
meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Jadi di dalam firman Markuson sarupa dorok sonare, sarupa. Bahkan tu generasi muda dua tong olo sarupa. Kekurangan percayaan di manusia. Anak-anak mulai sana jolo, apa tidak ada ngahu dengar firman Tuhan tentang hari kiamat, haroroan di Yesus lepe dua helihon. Ali satu sonari lalak dan roh. Bah, edi kedenong ano, edi kedenong roh Yesus. Seakan-akan firman Tuhan ini pembohong. Seakan-akan firman Tuhan ini pembohong. Melohubun sonari Allah sudah berumur 40 tahun. 43 lah untuk 44 tahun. Yesus belum datang juga. Bahkan orang muda di umur muda sampai mempunyai anak juga. Tong muda pembawa muda atau anak muda. Yesus tidak datang juga. Kapan ini Yesus datang? Seakan-akan boharan dong. Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Kapan Yesus datang? Songonima anongan nagabe melemahkan iman di manusia. Jadi isopena murid-murid yang sampai disembuh kape orang sakit di jolona, tong sulit dia dipercaya. Bahkan dengki hatinya. Tak iluharno, tak percaya. Jadi apa kita harus asa percaya tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Membuat kita percaya kepada Alkitab ini karena di dalam Alkitab ini Yesus selalu menepati janjinya. Yesus selalu menepati janjinya. Isi makanan kita selalu percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tak pernah berbohong. Cepat atau lambat Yesus akan datang. Makanya kita harus percaya. Makanya dokon akan ingat di ayat 17 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Ulangi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Setan. Ini ada setan. Di mana ada setan? Dan ngarondo pena manusia na ya melihat setan. Dan ngarondo pe. Nah ya hubotora. Saya pengen tahu aku. Alana au mulai jorma cakado pe huide setan. Do setani. Setani ima setan na selalu membawa kita lari dari firman Tuhan, lari dari kehendak Tuhan. Itulah setan. Jadi berarti harus kita mengusir setan sebagai sajiwata. Setiap kita melakukan apa yang kita mau lakukan, berbicara dulu kepada Tuhan. Contoh, neng lao kita tu sidikal, berbicara dulu kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pergi ke Sidikal.
Di perjalanan selalu ingat Tuhan. Tuhan, tolong menyertaiku. Sertai saya Tuhan. Jadi sehingga dompet madabu di tengah jalan, engkau berbicara juga kepada Tuhan. Tuhan, bagaimana ini? Pasti ada pertanyaan sama ini. Bano, bodoh batoku. Boy, contoh. Andainya pun kita ambil, molo adong na lulu, mari kita kasih. Atau kita buat, kasih ke kantor polisi. Itulah molo suara Tuhan. Mana tahu adong mengalului pak polisi, nyot dompet. Adong dapat tahu siapa. Jadi adong ko STNK menang buku hitam di bagasan ini, pasti dupenon di nama gua not pemberitahuan bahwa memang dia kehilangan STNK dan buku hitam. Berarti ngeboy lihat di polisi nyot dompet mi. Itulah songoni mana mengusir setan. Mengusir setan dari bagasan jiwa, tak berbicara kepada Tuhan. Berbicara kepada Tuhan. Megang dompet itu ngedaran buat, tapi serahkan kepada berwajib. Alana segala urusan hilang di kepolisian dona tumpuan. Jadi Roman nong melapor, adong narehay adong margapur baba, membuat adong dompet. Jadi istirahat tuh son. Berarti identitas muna sarupa tuh son. Berarti nyodo dompet muna, nyodo STNK kanan, nyodo buku hitam. Jadi itulah cara-cara manusia mengusir setan. Dan negami barakna lau hita tu tombak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, gak bisa usir setan. Bukan. Setan itu ada di dalam jiwa kita. Jadi cara mengusiri, kita harus berbicara kepada Tuhan. Bagaimana kita mengambil jalan-jalan yang sesuai dengan jalan Tuhan. Lanjut lagi. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Ulangi. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Artinya berbicara bahasa-bahasa yang baru. Saudari kita, bahasa yang kita kenal adalah bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Jadi, jika kita berbahasa Inggris besok, bukan ini yang dimaksudkan firman Tuhan, bahasa-bahasa yang baru. Ataupun seperti ada yang berdoa lebih dari bahasa kita, lebih dari bahasa Batak, lebih dari bahasa Indonesia, lebih dari bahasa Inggris. Itu bukan bahasa-bahasa baru. Atau ada contohnya, andainya kau dirasuki oleh kuasa-kuasa kegelapan, lalu saya berdoa berbahasa yang tidak Anda mengerti, dan di foto hamuna tidak Anda mengerti, itu bukan bahasa baru. Mana tahu besok saya berbahasa begitu, doakan saya. Ketika saya berdoa doakan saya bahwa itu bukanlah mengatakan bahasa baru. Apakah bahasa baru? Bahasa baru yang disebut Alkitab di sini adalah bahasa yang mengubah hidup kita. Itulah bahasa baru. Contoh, kita biasa memaki-maki. Kita biasa berbahasa kotor. Kita biasa berbahasa-bahasa yang tidak enak didengar orang. Lalu kita berbahasa yang membuat damai di hati, yang membuat hati orang senang. Itulah bahasa baru. Contoh, antara si ini doh si ita, kadang ono si ini main bahasa-bahasa masuk enak tu si ita. Ketika percaya kepada Tuhan, lalu si ini dah kami main
bahasa-bahasa yang tidak enak kepada si Ita. Itulah bahasa yang baru. Bahasa yang baru yang disebut di Alkitab ini, itulah bahasa yang baru. Bukan tiba-tiba kita berbahasa Inggris, tiba-tiba kita berbahasa yang lain. Itu bahasa yang baru. Bahasa yang baru adalah bahasa yang mengubah hidup kita yang terbelenggu dosa menjadi bahasa sukacita, bahasa damai. Itulah bahasa yang baru. Nah, mari kita baca lagi. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Mereka akan memegang ular. Loh, tiba-tiba datang ular di son, datang ular. Bukan itu yang dimaksud di dalam Alkitab. Ibaratnya, belum percaya itu Tuhan, lawan nong tujuma. Kau pergi ke ladang, lalu ada ular, kau pegang, kebodohan. Nah, yang dimaksud dalam Alkitab ini adalah bukan ular-ular sembarang ular. Dan alani ada ular kobra nongan dalam nama Yesus takut. Ketika dipatok, baru hadu Yesus on. Nah, bagaimana patok tahu? Tapi ngorok dalam nama Yesus. Ku takut ular. Gede itu bing. Nah, ular di Alkitab ini beda dengan ular-ular yang ada yang kita lihat. Song uluk bagurung, uluk kobra, uluk daun. Mari kita baca tentang Kejadian 3 ayat 1 sampai 3. Kejadian 3. Itulah ular. Unangan nongan begitu sa'i juma ada mulut toritio. Nah, ular yang dimaksud di dalam Alkitab bukan ular kobra dan bukan ular tikus. Ular yang dimaksud di dalam Alkitab adalah, mari kita baca Kejadian 3 ayat 1. Amin. Amin. Nah, mari kita sama-sama membaca. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, mari kita baca sekali lagi. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semuanya pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, jadi orang-orang cerdik itu dilambangkan menjadi ular. Kecerdikannya banyak orang cerdik. Nah, tapi kecerdikannya ada juga yang membawakan kepada kebaikan. Jadi kecerdikan ular di dalam firman Tuhan ini adalah membawa orang-orang menjadi sesat, membawa orang-orang jauh dari Allah. Itulah ular. Contoh, semua ular yang di dalam Alkitab. Contoh masa-masa narkoba. Nah, adong mendongamu. Dengarkan dia. Adong mendongamu. Inilah kecerdikan ular. Ular yang ada di Alkitab. Hodio sak gatikku. Sak gatik. Jago roho marpiano. Sebenarnya anggula ditebai ho ibaratna ibeko rambutmu songonon, ibeko gayam songonon. Mungkin jadi wah mantap doh. Baru apalagi lemari sapo. Mungkin gatek kia kawan. Apalagi
Adong kono ngaku, boy ke bisaku terbejaku markibot. Alana, boy mana? Kalau dihirup do sebu-sebu saudi, gue boy kencak kian tangan. Nah, padahal nama saya sak otok. Eta maksud tidak? Eta. Lalu di idaho. Tuh, otok hian itu nama saya yon. Alai kami malu. Alanya. Ala ni di sa mana sebu-sebu. Gue boy catangan. Iya deh. Nah, dia baca tes. Nah, itulah kelicikan ular yang ada di Alkitab. Membuat kebaikan semata-mata seseorang baik untuk mencelakakan. Nah, seperti baik tapi untuk mencelakakan. Kan idokon mana kan ini? Hubo deh. Idokon debatado to kan? Unang alang heu na di parsitongan di porlakon, hubo to deh. Asal sarupa doho timang. Dia botoy mana? Ah, seperti itulah pemikiran manusia. Bah, sebelum dipilih Tuhan, botoy mana? Ah, padahal iblis dan Tuhan itu beda-beda tipis. Di sosonari di bata, iblis ngadison lebih rapat lagi, sehingga Allah berbisik kepada kita, iblis juga bisa mendengar. Jadi ketika makanya bingung si Hawa, sedih di moto. Nah, bingung gimana? Mari kita baca sekali lagi Kejadian 3. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal terlihat di dalam taman ini pada saat ini hanya Adam, Hawa dan Allah. Alai bahasa buah dipoto. Karena di dalam hidup contohnya begitu tajah firman Tuhan di sisi Tuhan ngarong iblis, di sisimu sudah ada iblis untuk menyesatkan hatimu. Nah, makanya tajah firman Tuhan di sisinya ngarong iblis. Contoh, asa gura kata ni bako, itu iblis. Nah, gura ngejemitana, itu iblis. Pangalangan praktikos itu iblis. Ima iblis. Begitu penyampaian firman Tuhan itu satu pinggul, di pinggul kiri pengaruh iblis. Ngaruh iblis untuk menggerogoti. Jadi secepat firman Tuhan itu masuk kepada hati kita, secepat itu iblis juga menyerang, menolak. Jadi ketika kita membenci firman Tuhan, itulah iblis yang selalu menyerang kita. Songoni cara kerja di iblis. Ini mereka ingat. Nah kan kalau didukun Allah, jangan kamu makan. Itu rono musuh iblis berdukun. Idokon dengan lakukan. Nah, begitu cepatnya. Jangan kamu makan inna Allah. Itu roh iblis berdukun mesti menyerang balik. Idokon dan boyan langomukan. Nah, itulah iblis. Secepat itulah iblis. Jadi mari kita baca lagi. Mereka tidak akan mendapatkan celaka. Amin. Bagi orang-orang yang percaya, mereka tidak akan mendapatkan celaka. Bukan mengatakan boleh ditabirkan dengan seorang tak anggap orang bertobat itu celaka, berkendaraan lalu dia doh alah merminggu ada tonggo merlanggar. Kecelakaan yang dimaksud dalam Alkitab ini menurut tafsiran saya bukan kecelakaan mengendara, tapi itu adalah kecelakaan juga, tapi itu adalah kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan ini mana sering berbaur doh perbuatan. Apa kecelakaan itu?
ketika seorang anak tidak turut lagi kepada orang tua, tidak turut lagi kepada nasihat orang tua, itulah kecelakaan. Molodang turut benahamuna tuau, molodang turut behamuna atas nasihat nami, molodang turut behamuna, berarti kami sudah celaka, orang tua sudah celaka. Molo adong nama kalau molo belajar hamu boleh na orang tua na dan belajar itu sudah merupakan tanda-tanda celaka. Itulah kecelakaan. Kecelakaan menurut firman Tuhan ini bagi tafsiran saya adalah kecelakaan seperti itu. Jadi unangan no adong medeu partita ketika oleh medeu mate agiru orang percaya na celaka ali partita medeu enak pantang. Kecelakaan itu adalah ketika keluarga kita tidak lagi sejalan dengan kita, itulah celaka. Maka molo adong mendokoda, dan do tu bisa menana, molo do diharap baby, inna. Jadi bagi firman Tuhan ini maralo. Bagi firman Tuhan itu tidak bisa. Jauhlah dari orang tua, tapi jauh secara firman Tuhan, jauh secara dari kebaikan. Contohnya, molodung do boyau baik, maka jauhlah lebih baik. Itulah seperti mono firman Tuhan. Molodung do dianggap pamuna bapak burju, omak burju, maka jauh lebih baik lagi. Molodung do olohami songono majaga firman Tuhan, maka jauh lagi membaca firman Tuhan. Itulah songonima na diinginkan orang tua agar tidak menjadi celaka. Jadi celaka yang dimaksud dalam firman Tuhan ini jauh lebih mengikut iblis. Itulah celaka. Jadi mono tentang kepercayaan maka akan berkat jauh lebih baik. Itu ima bolo aham. Jadi pada hari ini kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Ahado harwa nata buat di si jala ama harwa nata halasot di son. Babolo na naiknya Yesus ba naik matusi. Bahita ba atura tujuh mama. Kan itu? Ba ama pola tutu hita isi. Ba naik Yesus ba naik matusi atura songoni manya. Bolo manusia. Tapi ba ada nata kutip. Karena kita adalah orang-orang yang ingin mengikut Yesus. Itulah makanya kita merayakan ini. Gudang do jol manang merayakan on. Gudang do Kristen inna ale wala songoni dang iraya konon. Ala dang mengerti mana bahasa harwa dirayakan. Jadi mari kita baca Yohanes 14. Yohanes 14 Yohanes 14 sampai ayat 5. Yohanes 14 sampai ayat Yohanes 14 ayat 1 sampai 5. Amin. Nah, mari kita baca. Inilah tujuan kita, mengapa kita selalu mengingat hari kenaikan Yesus ini ke surga. Ini menjadi ayat untuk renungan kita setiap saat. Ya, mari kita amin ini. Amin. Mari kita sama-sama membaca. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian,
tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Amin. Jadi godang do dan kola si Thomas, jama sonaro pena godang do narang mengerti tentang halom. Badaku kalau hai manang na dia ho. Bada naik mau tu si. Bana tu surgo me. Bahita eta tu sama hita. Bana tu surgo ma. Ba Yesus deh, mulu hita tu panona sama. Banyak seperti itu. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan akan selalu mengingat hal ini. Tugas apakah yang Tuhan kerjakan untuk kita yang percaya kepadanya di dalam surga? Yang dikerjakan Tuhan sungguh mulia. Menyediakan tempat-tempat keluarga kita di sana. Jadi nggak disediakan tempat ni Bapa, disediakan tempat ni Oma, disediakan tempat ni si Joy, si Ayu, si Dio, si Ita, si Eni dan si Aji di surga. Tuhan sudah menyediakan. Anak-anak, banyak rumah di sana. Tempat kita di sana nanti. Jadi itulah makanya kita bersukacita merayakan hari ini. Karena Tuhan di sana melihat kita di sini. Wah, nganyan anak-anakku nalahu menempati tempat itu. Jadi ada orang-orang yang sudah dicatat Tuhan untuk menempati tempat itu. Mari kita baca sekali lagi. Asal semakin sukacita ada di dalam hati kita. Mari. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah juga kepadaku. Ulangi. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke sana, ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Jadi tempat kita sudah ada, disediakan oleh Allah, oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi bagaimana kita harus bisa bertempat tinggal di sana? Kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi bolu gudang pe makata hata hitam, bolu pe itu bukan urusan kita. Kita bersukacita bahwa Tuhan sudah membangun rumah kita di surga. Jadi marilah kita bawakan keluarga kita ini kepada Bapa di surga. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Kalau karena perbuatan kita ataupun kekuatan kita, kita tidak layak untuk menempati rumah-rumah yang disediakan oleh Tuhan di surga. Tidak ada pun sedikit perbuatan kita yang baik. Tapi karena kita percaya Tuhan mengasihi kita, bukan karena perbuatan kita, karena kita percaya Tuhan itu mengasihi kita, itulah tiket kita untuk bisa menempati rumah-rumah yang ada di surga. Karena tak seorang pun manusia itu luput dari dosa. Tak seorang pun manusia itu ada yang sempurna.
Yang sempurna itu cuma Yesus sendiri yang sempurna. Oleh karena itu, marilah kita sembah Tuhan. Marilah kita muliakan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang membuat kita bisa ada tempat di surga. Haleluya Tuhan kami yang baik. Kami bawakan anak kami ini semuanya Tuhan untuk mengenali Engkau lebih jauh. Sejauh mana kami mengenali Engkau, mari Tuhan kami yang baik, Yesus Kristus Juru Selamat kami, kenalkan diri-Mu Tuhan kepada anak-anak kami ini lebih jauh lagi mengenali Engkau dan lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kami hanya segelintir untuk memperkenalkan anak kami ini kepadamu ya Tuhan. Tapi jika Tuhan mengkehendaki keluarga kami ini untuk hadir di tempat yang Engkau sediakan Tuhan, maka kami undang Roh Kudus-Mu ya Tuhan untuk hadir di tempat ini dan mengurapi anak kami ini semuanya Tuhan kami yang baik. Urapi kami semuanya Tuhan, urapi saya, urapi anak kami si Joy, si Ayu, si Dio, si Eli, si Aji dan Tuhan, si Ita Tuhan. Jangan Tuhan kasihani kami Tuhan, jangan luputkan kami satu pun dari keluarga ini. Kami yakin dan percaya kasih Tuhan ada pada kami. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, kami rindukan Tuhan. Kami rindu Engkau selalu. Oh, haleluya Yesus, haleluya. Mari kita bawakan Oh Jerusalem. Haleluya Tuhan kami yang baik. Oh, haleluya Tuhan kami yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hanya karena kasih-Mu Tuhan, Engkau menyediakan Yerusalem baru bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Mulia hatiku ke sana, oh Yerusalem. Oh, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tuhan mengasihi kami semuanya. Kiranya kasih Tuhan ada pada kami semuanya, memberkati keluarga ini, keluarga yang semakin baik ke depannya Tuhan. Haleluya Tuhan kami yang baik. Diberkatilah kami keluarga ini Tuhan, diberkati saya, istriku, anak kami si Joy, si Ayu, si Dio, kita, si Edi dan si Aji Tuhan kami yang baik. Diberkati kami semuanya. Jika Tuhan yang memberkati kami, maka siapapun yang mengutuk kami tidak akan bisa lagi Tuhan, sebab berkat Tuhan teguh sampai selama-lamanya. Jika Tuhan yang mengangkat kami, siapapun tidak dapat lagi untuk menjatuhkan kami Tuhan. Jika Tuhan yang meninggikan kami, siapapun tidak ada lagi yang dapat merendahkan kami. Berkat Tuhan adalah berkat yang sungguh luar biasa kepada kami semuanya dan baik kepada anak kami semuanya. Haleluya Tuhan kami yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus kami yang baik. Haleluya, haleluya.
Sertailah kami kiranya Tuhan di waktu masuk dan di waktu keluar kami yang baik, di waktu kami melangkah. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Tuhan selalu mengasihi kami, memberikan oksigen bagi kami agar kami dapat memperoleh kehidupan ini Tuhan. Tuhan memberikan kami sumber untuk memperoleh makanan dan minuman kami setiap harinya Tuhan kami yang baik. Dan satu minggu Tuhan kami jalani setiap hari-hari kami yang tidak bisa kami hidup detik per detiknya Tuhan. Tuhan tidak luput menyertai kami. Kemudian hanya bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Dan begitu juga dengan persembahan yang telah kami bawakan Tuhan kami yang baik. Inilah kami apa adanya Tuhan. Dan kami membawakan persembahan-persembahan bagi Tuhan. Dan itu kiranya menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Dan sebanyak begitu Tuhan, kiranya kasih Tuhan melimpahkan kasih-Mu, melimpahkan berkat Tuhan kepada kami, melimpahkan kasih-Mu yang sungguh luar biasa kepada semua keluarga kami ini. Dan begitu juga dengan keluarga kami yang ada di perantauan Tuhan kami yang baik. Di masa pandemi corona ini Tuhan, pandemi ini sungguh menyiksa kami Tuhan kami yang baik. Kiranya Tuhan mengasihi kami Tuhan bangsa ini, agar memberikan hikmat dan pengetahuan kepada profesor-profesor kami Tuhan, agar menemukan vaksin-vaksin secepatnya Tuhan untuk bisa menjadi penyembuhan bagi virus corona ini Tuhan, untuk menaklukkan virus corona ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, oleh karena itu kami yakin dan percaya kami bangsa Indonesia ini di antara semuanya orang-orang pintar akan menemukannya itu Tuhan. Jangan tutup pintu hati-Mu ya Tuhan untuk kami semuanya Tuhan. Janganlah Tuhan yang baik, kasihanilah kami semuanya. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa ini, jika pun dosa bangsa ini melimpah ya Tuhan, ampuni kami Tuhan. Haleluya, Yesus kami dengan lebih baik. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Dan begitu juga pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, diberkati kasih Tuhan, diberkati Tuhan, agar bisa Tuhan memimpin kami masyarakatnya ini untuk lebih baik lagi Tuhan. Dan jangan menjadi masyarakat-masyarakat yang suka bersungut-sungut seperti bangsa Israel Tuhan kami yang baik. Kami suka bangsa ini Tuhan yang patuh kepada pemimpinnya. Kami suka bangsa ini Tuhan menjadi bangsa yang lebih baik. Haleluya, Yesus kami yang baik. Haleluya, haleluya. Diberkatilah kiranya pemimpin kami Kabupaten Beri ini. Diberkati Tuhan Bapak Bupati kami dan Bapak Camat kami, diberkati oleh kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Diberkati kiranya kepala desa kami menjadi kepala desa yang takut akan Tuhan. Diberkatilah kiranya semuanya kami masyarakat desa Bumi Raja ini